And 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu lagi di Om Do Vlog. Omong doang. Video blog. Jauh aja gininya sih, gak usah ya. Nggak usah. Oke, hari ini kita akan membahas. Oh iya, minta maaf dulu nih karena udah lama gak upload video sih. Iya. Karena ada satu dan dua hal Kesibukan yang Pokoknya intinya kita dipercaya untuk membuat sebuah ini ya, dipercaya emang gak ada yang lain. project video. Sehingga agak sedikit tertunda untuk mengupload video Om Do Vlog yang sudah kita syuting sebelumnya. Ada tisu cuy. Ada tisu, ada spion. Spion. So hari ini kita akan membahas beberapa bengkel rekomendasi dari gua dan Satya. Kita sebenarnya gini, Gimana? kita bahas bengkel atau yang bahas yang tadi cuy, kita ngomongin masalah mobil roda depan itu. Kaki-kaki. Permasalahan depan. Diedit. Gak usah diedit. Permasalahan Kata lu mobil kaki-kaki. roda depan. Hmm. Penggerak roda depan itu kan berhubungan dengan kaki-kaki tuh kalau misalnya Yes, teman-teman betul Ondowers. Apalagi beberapa mobil gue adalah penggerak roda depan. Mobil lo roda depan. Terus Mobil apa lagi? Rata-rata sih roda depan. Iya, Kalau roda depan. mobil Jepang rata-rata roda depan ya kali ya. Walaupun yang itu ada yang roda belakang juga ya. Innova sama Innova, Avanza. Avanza, roda belakang. Gerobak roda mana? Satu. Oke. Jadi gini, Gimana sih? Lu duluan. permasalahan roda depan, mungkin gue udah pernah sharing tentang video yang sebelumnya, Hmm. dan Rizky pun juga pernah mengalami, dan mungkin teman-teman yang di sini juga pernah mengalami ya. Yang bakal kena itu adalah boot shaft pertama itu yang kita alami cuy. Karet itu ya. Karet bocor sih. Dia bisa karena umur. Karena jalanan juga, ataupun emang ya sudahlah itu karet cuy. Dan efeknya kalau boot shaft itu udah mulai sobek akan itu ya. Getar terus apa namanya? Rollernya Olinya keluar rusak, semua ya. Iya. Gemuk dia bukan oli cuy, gemuk. Terus kemarin oh ya ngomong soal boot shaft, si abang-abang langganan gua yang jago kaki-kaki itu bilang abang-abang soalnya gua manggilnya abang. Dia bilang kalau boot shaft itu robek lama-lama kan debu itu kan dari bawah kan terus naik ya. Nah, itu bisa membuat besi-besinya karatan maksudnya. Rollernya di dalam boot shaft itu jadi ada roller ya. Iya, intinya memperpendek umurnya lah ya. Jadi rollernya itu yang kalau debu masuk kan rollernya itu muter ya dia ya. Muter dan di situ mungkin ada gesekan antara besi dengan besi plus debu. Wah, jadi itu yang membuat getar. Jadi misalkan mobil lu pertama kayak kecepatan di 60 atau 80 getar gitu, tiba-tiba kok getar terus. Nah, itu coba lu cek boot shaft-nya di bagian dalam. Jadi boot shaft itu yang menghubungkan antara as roda itu yang nempel ke gearbox. Nah, itu bagian di situnya inner boot shaft-nya itu. Dan kalau udah mulai rusak apa namanya? As intermediate ya, apa sih namanya? Yang segitiga itu. Segitiga. Gejalanya apa sih kayak Lodak sih. Oh iya, sama kalau pas belok itu biasanya tuk gitu. Lodak. Nah, yang segitiga itu apa sih namanya? Ball joint ya? Bukan ball joint. Gue ingatnya sih intermediate as apa ya? Intermediate gitu ya pokoknya. Yang kalau gue sebut paha ayam. Atau kalau orang bilang sayap ayam. Pokoknya ada bulatan terus ada 3 bulatan di sekitar gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti yang pertama mungkin boot shaft yang perlu kita perhatikan. Khususnya buat teman-teman yang mungkin mau ngambil mobil second nih kayak gue. Terus rack end. Rack end itu ada hubungannya mas Joinnya, ball joinnya cuy. Itu rack steer. Oh, rack steer, sorry. Rack end itu kayak yang menghubungkan dengan, aduh gue lupa apa sih namanya. Apa ya? Yang besi kecil itu loh cuy. Itu jadi ya itu rack end terot sebutannya sih. Terot. Nah, itu dia ball joinnya itu kan ada besi yang bisa dikotak-kotak gitu. Nah, biasanya kalau udah rusak dia kalau digini aja kayak kayak melembeh gitu. Apa sih melembeh bahasa Indonesianya apa sih? Ngondoy gitu ya. Ngondoy gitu lah. Kalau yang bener kan dia masih oke lah digerakin, masih agak keras gitu lah. Nah, itu juga bisa juga di daerah arm lo tuh juga ada ball joinnya. Nah, lanjut ke arm sendiri itu juga di dalamnya kan ada karet cuy. Nah, biasanya kalau lu beli di bengkel resmi lo harus ganti armnya juga. Semuanya ya. Satu set tuh. Dan itu mahal. Tapi kalau lo punya bengkel langganan, which is nanti kita akan sharing ya bengkel langganan kita masing-masing, itu ada jual karetnya aja. Betul. Dan itu sangat murah sekali. Itu bushing arm itu ya? Yes, bushing arm. Itu yang bentuknya kayak bulatan cuma bawahnya gitu bukan? Bulatan bawahnya kayak mobil kayak kue bolu lapis itu bukan sih? Arm itu bentuknya kayak sorry ini ya karetnya sih. Oh iya bener. Kan? Betul karetnya. Kalau arm kan kayak ya paha ayam ya sebetulnya. Iya paha ayam iya. Kayak gitu sih. Tapi emang
konsekuensinya dari mobil penggerak roda depan adalah karena dia menggerakkan di depan, dia ngerakin mesin iya, gerakin roda iya. Yes, gitu. Itu dia double kerjaannya double, jadi gerakin dan mengarahkan gitu kan. Iya. Nah itu jadi pokoknya karet-karet, kenapa gue juga nggak ngerti kenapa diciptakan dalam berbentuk karet, kenapa nggak besi sekalian sih gitu. Mungkin lebih panjang umurnya kali kalau besi. Kalau karet kan ada elastisitasnya mungkin. Itu dia. Apa karena jadi banyak yang penggerak roda depan rusak, mobil-mobil Eropa tuh lebih ke roda belakang. Bisa jadi. Soalnya kan Mercy dan BMW itu roda belakang sih. Iya benar. Iya benar. Kalau Mercy yang baru-baru ada yang roda depan itu, yang CLA kemarin itu kayak roda depan ya. Iya, CLA roda depan ya. Dan itu salah satu yang kayak baru dalam beberapa tahun lamanya dia baru keluarin roda depan. Iya. So yang untuk kalau yang bengkel rekomendasi lu di mana cuy? Nah kalau bengkel rekomendasi gue ada kaki-kaki ya. Kalau kaki-kaki ya, gue sebenarnya ada beberapa tapi sayang satunya udah meninggal. Itu dulu namanya bengkel Ancih, itu di daerah Kemayoran, tapi udah meninggal dan gue stres tuh ketika dia meninggal, gue lari kemana gitu kan. Iya. Dan akhirnya gue ada beberapa bengkel, nanti gue arahin deh, mungkin ya ada di sini nih. Ancih itu di mana, cuman kayaknya di bengkel itu udah bubar sih, jadi gue nggak perlu ini lagi. Dan sekarang gue baru menemukan bengkel mungkin yang di Jakarta itu agak jauh, cuman bisa sekalian liburan lah gitu kan. Atau yang di Bogor deket sih, itu di daerah Babakan, Madang, Sentul, namanya AW Motor. Itu gue tahu dari anak-anak BRV, which is itu salah satu atasan kita cuy, itu anak BRV. Jadi dia ngasih tahu ke gue, "Sat, lo ke bengkel ini aja." Jadi dalam arti ya dalam hal menganalisanya sih menurut gue masih so-so ya. Cuman untuk spare partnya murah lah. Dan ada lah. Penyakit gitu. lo hilang. Penyakit gue hilang. Cuman dia ya itu untuk analisanya masih so-so lah. Beda dengan bengkel langganan gue dulu Ancih. Dulu gue juga pernah punya Baleno nih kebetulan nih, kenapa gue lebih ini ke almarhum Ancih ya. Jadi di mobil gue tuh lebih cekrek gitu kan, kalau setiap ngerem gitu, wah gue apa nih yang rusak gini kan. Akhirnya diajak ngebut tuh cuy di tol Kemayoran, ngebut terus direm mendadak cekrek gitu. Ternyata itu hanya sebuah perkakas yang gue taruh di bawah, bunyi cekrek. Bukan kaki-kaki. Ketika itu diambil gak bunyi sama sekali. Soalnya gue pernah kejadian di Aerio cuy, bunyinya gitu juga ceklek. Jadi kalau karena waktu itu mobilnya manual, masuk gigi 1, lepas kopling, biasanya kan ya jalan biasa ya, cuma ini bunyinya kayak ceklok gitu. Ternyata itu lupa gue partsnya, pokoknya lumayan mahal deh. Engine mounting bukan Di kaki-kaki kok. Di kaki-kaki ya. Iya, semenjak itu gue nggak mau ke bengkel resmi lagi. Benernya bengkel resmi sih. Nih biasanya nih kalau penggerak roda depan, yang pertama lo perhatikan karet-karetnya itu, pertama ya support shocknya itu, ini di mesin itu tuh. Itu cepet banget rusak, gue nggak tahu kenapa tuh penggerak roda depan. Karena dia kerjanya menumpu shock breaker katanya sih. Iya itu cepet banget kan tuh, ke atas gitu kan. itu cepet banget rusak, gue nggak ngerti kenapa. Kalau apalagi jalan rumah lu jelek-jelek ya. Nah itu. Terus kedua rack end, terus terot dan long terotnya kawan-kawannya itu, dan join-joinnya jangan lupa, karet armnya. Nah itu nanti gue tunjukin ya tokonya AW Motor itu di daerah mana. Nanti gue kasih sharing deh. Emang agak jauh cuman ya better lah. Dan kalau lu menggunakan pelek-pelek gede, hati-hati dengan engine mounting lo. Engine mounting gitu. Sebelah mana sih? Nah kalau engine mounting gue kan kanan kiri sama tengah ya. Jadi biasanya tuh karena gue nggak tahu, penggerak roda depan ini biasanya kerja beratnya berada di posisi sebelah kanan, karena sebelah kanan itu selalu ditempati ya. Iya benar. Jadi engine mountingnya lebih cepat rusak yang kanan sih daripada kiri. Tengah sama sih, ini gitu. kalau nggak salah dulu pernah ganti engine mounting buat Corolla gue yang lama. Dia katanya kata abang-abangnya sih yang mesin itu tumpuannya kayak ke kanan gitu kan. Sebelah sini emang yang paling ini. Iya, paling berat ya kerjanya ya. Berat. Jadi kalau pas itu udah mati, ini mobil bisa getarnya dari awal lu nyalain udah langsung. Iya. Tapi waktu engine mounting gua kayak suara shock breaker rusak cuy. Gimana tuh? Jadi kalau ada setiap jalanan apa ya, lu tahu kan yang jalur kejut itu apa sih kalau kita mau bayar tuh ya speed bump. Itu dok. Kayak mobil gue sekarang tuh. Iya, jangan-jangan lu shock itu engine mounting. Jadi kayak gitu, jadi bunyinya kayak gitu. Oh iya juga ya. Analisa gue adalah shock breaker awalnya. Ternyata cuman salah satu bengkel yang gue bilang tadi si AW Motor itu montirnya bilang kalau shock breaker itu kalau speed bump kan cepat ya dedek gitu kan. Ini bunyinya tok gitu. Kalau shock breaker itu seharusnya cuma dek gitu aja sekali, karena dia harus ke bawah dulu. Oh iya. Nendang ke atas dulu baru ke bawah gitu. Kalau enggak dia dek.
Nah gitu. Kalau udah mulai bocor ini langsung tek gitu loh. Ini kayaknya bukan shock breaker, dia bilang. Coba deh engine gitu. Ternyata engine mounting. Nah, kan akhirnya gue bilang engine mounting, bukan harusnya getar ya kalau engine mounting gitu kan. Ternyata kanan doang yang rusak gitu loh. Jadi engine-nya itu masih nggak terlalu getar, cuman ya udah goyang yang sebelahnya, jadi kena body dem gitu. That's why kita harus ke AW Motor. Enggak juga sih. Mungkin ada bengkel-bengkel. Lalu lu sendiri gimana cuy? Gua sih ada bengkel di daerah deket-deket Bintaro sektor 9. Tapi nggak di Bintaro sektor 9 sih, di jalan perbatasan antara Bintaro sama Ciledug ya. Di situ ada bengkel yang cukup kecil dan ya hitungannya bengkel murah meriah lah. Cuma abangnya cukup jago buat analisa. Sejauh ini gue mulai dari ganti laher, ganti link stabilizer yang link stabilizer tuh ya. Betul. Terus benerin rack steer-nya si RV 2008 karena itu jadi penyakit. Dan kata orang itu juga sih, Honda itu banyak kan kalah di rack steer duluan, kayak si RV, Honda City. Kalau BRV sih gue belum tahu ya. Gak cuma Honda cuy, Suzuki juga ya. Swift gue rack steer gue kena. Nah itu kan mahal banget ya kalau banget kan. Belasan dan akhirnya bisa sih diakalin di bubut, cuma efeknya adalah ketika lo muter U-turn nggak full ya. Iya, dan dia bisa full, cuma pas baliknya itu harus lu bantu, nggak bisa. Nggak kayak power steering yang lepas nih, jadi harus lo gini juga. Iya. Kayak katana gue dong. Iya. Nggak optimal, cuma ya dia lumayan jauh lah. Ntar gue kasih juga alamatnya walaupun. Nah kalau gue yang dulu di Swift ya, pengalaman Swift itu di RMK. Sorry gue nyebut nama bengkel, bodoh lah ya. Kan biar bagi-bagi rezeki. Itu tapi sekarang orangnya sih udah nggak di RMK lagi, jadi dia bisa kan. Kalau namanya rack steer itu kan ada geraknya gini ya, yang menghubungkan tuh kan pakai karet tuh. Iya, nah betul. Karetnya tuh diganti teflon cuy. Oh iya, diakalin bisa deh. Iya diakalin. Nah itu paling ya agak berat dikit, cuman nggak terlalu terasa lah gitu. Nah katanya kalau misalkan si rack steer itu udah rusak, dia olinya udah keluar semua, sehingga di si asnya itu gini-gini cuy, deg. Itu yang bikin bunyi. Nah itu ketika lewat jalan konblok kan gitu. Iya, itu yang bikin bunyi. Kayak gitu ya, persis ya. Iya. Itu yang bikin bunyi. Nah itu dilapisin teflon, diisi volume lagi. Bisa. Dan itu habisnya cuma 1/10-nya. Jadi misalkan lo ganti satu set 13 juta, itu cuma sejuta berapa gitu. Bener. Cuma ada garansinya, jadi kadang-kadang mikir nih, ini ada umurnya juga kali ya. Ntar akan rusak lagi. Nah tapi kenyataannya itu dia bilang menggaransi ini udah awet terus. Gitu? Karena sudah pakai teflon. Gue mikir dong, kenapa nggak dari pabrik seperti itu pake ya? Teflon. Iya pakai teflon gitu kan. Ntar mak jadi kehilangan panci teflon ya. Tukang panci rugi dong. Iya. Gara-gara dibeli buat mobil-mobil Honda dan Suzuki karena rack steer. So berarti menurut lo mobil penggerak roda depan recommended? Nah katanya nih ya, penggerak roda depan itu kan nggak bisa nanjak ya. Iya. Karena tapi menurut gue beberapa kali gue pakai penggerak roda depan nanjaknya asik-asik aja. Nanjak aja ya. Gue juga bingung gue. Tergantung yang bawa sih sebenarnya, dan momentum awalannya serta pemilihan jalurnya kayaknya. Iya benar. Itu yang harus lo perhatikan sih. Terus apa lagi ya? Penggerak roda depan tuh ya ringkih lah pokoknya. Cuman ringkih ya karena dia double kerjanya itu. Kayak cuma kalau tapi emang mobilnya nggak pernah rusak itu Innova ya. Gue pernah pakai Innova 3 tahun. Innova dan Avanza cuy, itu mobil anjir banget tuh sumpah tuh. Kaki-kakinya mah kagak, ya elah. Bengkel kaki-kaki mah nggak kenal kita naik itu Innova. Udah dihajar berapa kali sampai mantan Avanza gue itu sekarang yang sudah tidak ada dijual gitu kan, pasti gue sebut mantan Avanza gue itu udah gue kasih per ebah loh, gue kehajar lubang juga kagak ada yang rusak tuh, sampai shock breakernya nggak ada yang rusak kecuali yang Ribbon. Sumpah Ribbon adalah karya Innova gagal. Mungkin karena dia sebenarnya kaki-kaki sedan. Enggak juga sih. Gue nggak tahu kenapa tuh Ribbon tuh wah bener merusak citra Innova sih. Sama ini cuy, sama sejarahnya katanya sih mobil-mobil leather frame kayak Avanza Avanza tuh leather frame bukan ya? Apa monosok ya? Monokok. Leather kayaknya deh. Leather ya, yang tangga gitu apa namanya? Apa tuh namanya, sasisnya ya, bawahnya tuh kayak tangga-tangga gitu. Itu katanya emang jarang rusak kaki-kakinya karena dia powernya kebagi dua, jadi body sama leather frame sendiri-sendiri. Kalau monokok kayak CR-V, X-Trail itu jadi satu kan bodinya. Jadi X-Trail tuh banyak banget kerusakannya orang tuh, waduh gila. Wah itu kalau ngomongin maticnya ngeri itu cuy. Banget tuh. Padahal mobilnya enak loh cuy. Mobilnya enak. Cuma ya itu dulu kita pernah kan nyobain sekali naik X-Trail. Iya, enak itu. Enak. Kayak naik Jazz. Paling nanti kita share ya bengkel-bengkel langganan. Kalau gue ya pasti yang sekarang di AW Motor
Dia di daerah Bintaro nanti. Nama bengkelnya agak-agak nggak tahu, cuma ya pokoknya di situ lah. Sama bengkel Matic lu di mana bengkel Matic cuy? Bengkel Matic gue di sini, Laris Matic di dekat Kelapa Dua Wetan. Kemarin Altis gue yang udah gue bikin vlognya juga kan, itu bebas. Gue sebenarnya ada bengkel oke, cuman dia rada mahal sih. Matic. Namanya Toyoda cuy. Toyoda mah tempat oli. Oh, iya. Toyoda itu ada berada di Jalan Ratna di Bekasi. Oh, Matic juga itu. Dia bisa bengkel Matic dan sebenarnya dia Palu gada lah, Palu mau gua ada gitu lah. Cuman dia memang manajernya itu ownernya bekas orang Megatama Honda. Kayak gitu, dan dia berteman dengan Honda Fem Auto. Nah, jadi orang-orang, dan gue cuman itu kan ternyata teman-teman gue yang di ya let's say di beberapa klub itu bilang Toyota oke kok, dia segala mesin bisa gitu. Tapi emang biasanya ini ya kayak bengkel gitu dia emang palu gada ya, soalnya sekalian bongkar sekalian pasang gitu. Iya, tapi gue nggak tahu deh, gue belum pernah kesana dan jangan sampai selalu ke bengkel. Itu hal yang menakutkan buat gue. Apalagi buat kita yang sibuk gini kan. Sibuk apa? Tidur. So, nanti kita sharing sampai di sini dulu. Jangan lupa nanti ada video baru ya. Iya. Habis video ini kita ada video baru dan kita sedang bisa dibilang menginterview reviewer baru kita ya. Reviewer kita. Nanti tungguin aja pokoknya. Kita minta pendapat dari Om Dowers, oke apa enggak? Kalau enggak kita terusin ya. Nanti kalau orang yang nonton males dong dia. Biarin aja. Kita kan gak apa ya? Kita jahat tuh. Soalnya mungkin mobilnya jadul. Iya, mobilnya jadul udah gak pantas. Itu semua sakit. Sedih. So, sampai di sini dulu, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya. So, terima kasih sudah menonton ya. Terus jangan lupa tunggu video-video kita berikutnya karena insya Allah ada mobil keluarga lagi satu ya. Dua ya. Main nih. Ini apa mobil ini? Kita masih tanda tanya. Yes. Dan juga salah satu mobil premium juga. Sebenarnya premium nggak sih itu mobil? Ini. Enggak, yang mau kita review itu. Premium kelas nggak sih? Antara premium dan enggak? Antara premium dan enggak ya. Karena soalnya dia kan ada di atasnya si Elgrand itu. Iya sih. Elgrand itu setipe dengan si Alphard cuy. Kan? Iya berarti dia di bawahnya Elgrand. Iya. Lo nyebut merek deh, udah ketahuan deh. Tapi dia ya kita insya Allah ada Serena yang baru ya. Iya. Mau kita review dan kita juga mau mungkin coba middle up lah ya, dia hampir sekelas dengan Nafwan ya. Iya. Nafwan dan Foxy. So jangan lupa ya, tunggu video kita. Sampai di sini dulu di Om The Vlog, omong doang video vlog.